Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Jumat 29 April 2022, kita dapat bersama-sama hadir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Samarinda dalam rangka Safari Ramadan, dirangkai dengan monitoring dan evaluasi oleh jajaran Divisi Pemasyarakatan Kaltim Tara. Untuk itu marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kelancaran hingga selesainya rangkaian acara hari ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita simak bersama laporan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Samarinda. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ilham Agung Setiawan, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah dan Hukum dan HAM Kalimantan Timur dan Utara, yang terhormat Bapak Kepala Divisi Pemasyarakatan beserta Ibu, yang terhormat Bapak Ustadz yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Ustadz. Yang terhormat rekan-rekan pejabat administrasi, pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu di lingkungan Lapas Kelas 2 Samarinda, dan yang sangat saya banggakan ibu-ibu dan wanita Lapas Kelas 2 Samarinda. Marilah kita panjatkan disyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan berkah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka acara Safari Ramadan yang dirangkai dengan monitoring evaluasi jajaran Divisi Pemasyarakatan. Perlu kami sampaikan atau perlu kami laporkan kepada Bapak Kakanwil dan Bapak Kadifas bahwa situasi kondisi Lapas Kelas 2 Samarinda hari ini diisi oleh 749 orang dengan kapasitas 217. Dan perlu kami laporkan juga untuk kegiatan Hari Raya Idul Fitri nanti akan ada pemberian remisi khusus Hari Raya Idul Fitri yang sudah kami usulkan sebanyak 586 orang yang akan mendapat RK Idul Fitri di lingkungan Lapas Kelas 2 Samarinda. Terkait dengan kegiatan yang lainnya perlu kami sampaikan juga, setelah kegiatan puncak Hari Bakti Pemasyarakatan ini adalah acara rangkaian yang terakhir dalam memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan karena mempersingkat waktu. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya marilah kita simak sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur. Kepada yang terhormat Bapak Sopyan Esos SHMH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan dari kehadiran Ilahi Robbi Allah SWT bahwa pada hari ini di penghujung Ramadan kita semua masih diberikan kesehatan meskipun di tengah masa pandemi COVID yang belum juga berakhir. Jadi alhamdulillah, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, Bapak Ustadz khususnya yang saya muliakan dan yang kami hormati seluruh pejabat yang hadir di sini. Jadi memang situasi seperti ini kita sangat perlukan, Pak Ustadz. Jadi dengan berkumpulnya kita di penghujung Ramadan ini adalah suatu hal yang menjadi suatu keniscayaan bisa menambah tali silaturahim antara kita sama pegawai maupun sama warga binaan pemasyarakatan. Tentu ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kalapas yang telah menyiapkan acara ini dengan baik, dan alhamdulillah di acara ini pun dihadiri oleh ibu-ibu dan wanita. Terima kasih sudah hadir, dan Ibu Ketua PIPAS juga sudah hadir semuanya.
Jadi memang kita ketahui bersama di penghujung Ramadan ini banyak sekali yang memang harus kita ingat-ingat, dan banyak sekali hal-hal yang harus kita hindari. Yang tidak perlu kita lakukan, tapi tetap kita lakukan. Dan menjadi rahasia lagi di penghujung Ramadan ini sepi, semakin sepi. Yang namanya mall kemana? Mall dan pasar ramai sekali. Nah, jadi saya berharap jejak-jejak Ramadan yang akan kita tinggalkan sebentar lagi ini masih bisa menyangkut di dada kita masing-masing. Jadi ada setitik berkat cahaya, setitik guratan di hati kita bahwa Ramadan akan segera meninggalkan kita dengan penuh sukacita dan rasa kesedihan yang mendalam. Itu mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz dalam uraian nanti. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Mungkin tidak berlebihan dalam forum ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin kepada seluruh sahabat-sahabatku, rekan-rekan sekalian, karena mungkin besok saya akan keluar dari Semalim dan mungkin akan jalan ke Tanah Grogot atau kemana, tidak ketemu lagi. Sekali lagi melibatkan kita, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 2020. Alhamdulillah minkum dan rekan semua, mudah-mudahan seluruh yang telah kita lakukan, amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini dapat diterima di sisi Allah SWT dan dapat dihitung sebagai suatu pahala, sebagai suatu perbuatan baik dan memberikan pahala kepada kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billah taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tausiah, zikir, dan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Syekh Samir Basim Azuri Al-Hafiz. Untuk itu, kepada Bapak Ustadz dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana al-muslimina al-mu'minina al-muqimina ala hududih wa ja'alana as-sa'imina. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi al-athhar sahabil akhyar adadana min al-afdal amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat serta salam kita hanturkan yang paling terindah, terbaik, tersuci kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak pimpinan lapas yang terhormat, Ustadz Adi dan lain sebagainya, kita doakan mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini umur panjang, sehat selalu, di amal ibadah kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim mengatakan as-shaumu junnah, puasa itu adalah perisai. Kemudian di dalam kesempatan yang lain Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pernah berjalan di satu tempat, kemudian ada orang Yahudi meledek dia bilang, "Hai, kamu ini Muslim itu nggak bisa seenaknya kalau berbuat gini-gini dan lain sebagainya." Intinya dia mengolok itu, tapi tidak dibalas dengan olokan oleh Sayyidina Ali, tapi beliau malah mengiyakan dengan membawa hadis yang juga diriwayatkan daripada Imam Muslim. Kata Sayyidina Ali, "Na'am, ad-dunya lil muslim sijnun wa ad-dunya lil kafir jannatun." Iya, dunia ini buat orang muslim adalah penjara dan buat orang kafir adalah surga. Dalam hadis lain sekalian orang munafik adalah surga. Perbandingannya lihat antara langit dan bumi. Yang satu dibilang penjara, yang satu dibilang adalah surganya. Seolah-olah memang mereka hidup hanya buat dunianya. Dan bukan hanya untuk orang kafir, tapi buat siapa saja yang menghambakan dunia
maka dia seolah-olah menjadikan dunianya itu surganya dan itu jadi rugi. Nah, oleh karena itu kenapa ada penjara seperti di lapas ini? Itu untuk mengekang seseorang tidak boleh seenaknya berbuat, agar dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia mau perbuat. Karena manusia itu hakikatnya tidak ada yang pernah punya kekuasaan, kebebasan yang semaunya. Yang benar adalah manusia punya kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, begitulah juga sebagai seorang muslim, dan begitu juga kita di dalam bulan puasa. Jadi yang tadi Pak Sofyan mengatakan bahwa bagaimana saya mau mendapatkan orang-orang yang ada di sini punya athar, dan itu intinya daripada kita di bulan puasa. Karena bulan puasa itu hanya 1 bulan, tapi hari setelah di hari bulan puasa ada 11 bulan. Nah, inti daripada bulan Ramadan, bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua yang ada di sini itu mampu menjadikan bulan Ramadan itu jadi penjara kita, jadi mengekang hawa nafsu kita. Kalau tidak, nol besar sudah kita punya puasanya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah, sekarang ini terakhir kita di bulan Ramadan, kurang lebih 3 atau 4 hari lagi kita mau berakhir dari bulan Ramadan. Nah, apa tujuan dari Ramadan itu kira-kira tercapai enggak? Kayak di dalam Al-Quran Allah bilang la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, beliau berfirman, innama yataqabbalallahu minal mu'minin. Allah itu hanya menerima amal ibadah dari orang yang bertakwa. Jadi itulah kuncinya kenapa Ramadan ini mau menjadikan kita takwa. Apa itu takwa? Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua yang dilarangnya. Itu intinya takwa. Bagaimana keluar tadinya di bulan Ramadan atau sebelum Ramadan kita nggak rajin sholat, masuk Ramadan jadi rajin sholat. Dulu kita orang yang suka ngambil hak orang di selain bulan Ramadan, ketika keluar dari Ramadan kita takut ambil hak orang lain. Kita dulu di dalam Ramadan nggak menghargai istri kita, yang istri nggak menghargai suaminya, anak durhaka kepada orang tua tidak bisa memberi hak-hak kepada anak, dan seterusnya. Atau pimpinan zalim kepada bawahannya selalu berbohong kepada pemimpin misalnya. Nah, ketika dia masuk bulan Ramadan, bagaimana yang jelek itu seluruhnya hilang, jadi yang pribadi yang baik. Nah, itu bisa atau enggak? Kalau enggak, gagal tadi Ramadan atau puasa tadi jadi junnah, jadi perisai kita, perisai dari hal-hal yang negatif. Jadi sudah, itu intinya daripada Ramadan kita. Kalau Ramadan ini tidak bisa kita jadikan momentum agar seperti corona ini, ya, kita corona pakai masker, kita corona pakai alat-alat pelindung dan sebagainya. Fungsinya buat apa? Agar virus atau penyakit nggak masuk. Nah, begitu juga Ramadan, agar kita memperisai diri kita, memaskerkan diri kita dari hal-hal yang Allah benci. Nah, oleh karena itu salah satu tanda kita betul di bulan Ramadan itu ada perubahan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, keluar dari Ramadan minimal yang paling pertama adalah tandanya cinta terhadap majelis ilmu. Nah, khususnya juga saya sering sekali memberikan amanah atau wasiat sebagai kepala-kepala itu bikin pengajian minimal seminggu sekali. Kalau korupsi itu hilang di dalam sebuah tubuh, organisasi pemerintahan atau narkoba atau apapun itu, pengajian dibuat orang itu takut kepada Allah, bukan dipasang kamera kanan kiri percuma. Ternyata orang pasang CCTV, ada yang lebih pintar bisa ngakalin CCTV. Semalam ada lihat film Turki tentang kriminal gitu. Jadi polisinya setiap di Turki, jadi hampir sepanjang kota Turki itu ceritanya di film itu, bahwa seluruhnya CCTV-nya itu dihack, dan itu nyata bahwa ada, pasti pernah CCTV itu dihack. Intinya apa? Intinya adalah bahkan berapa banyak penjahat yang bahkan menantang orang. Kenapa? Karena nggak punya muraqabatullah, nggak punya pengawasan dari Allah. Jadi keluar dari bulan Ramadan kita mesti punya pengawasan kepada Allah. Apa salah satunya? Dengan kita banyak menghadiri atau membuat majelis ilmu sehingga kita makin takut kepada Allah. Nah, minimal pimpinan, kita semua ini pimpinan. Kata Nabi, kullukum ra'in, kalian pemimpin. Minimal apa? Kepala keluarga. Nah, bertanggung jawab kita atas anak-anak kita untuk mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian siapa Nabi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau orang punya athar, ada sesuatu takut kepada Allah di
di Ramadan ini, maka pertama tadi dia cinta kepada ilmu, kemudian yang kedua tanda paling utamanya adalah dia dengan sholat. Kenapa dia rajin sholat? Karena dia tahu yang paling pertama kali dihisab nanti di akhirat, awal yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama adalah sholat. Kalau baik, baik semua. Kalau buruk, buruk semua. Nah, oleh karena itu mesti ada berubah. Kalau dulu kurang rajin sholat, masuk bulan Ramadan sholat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tanda kalau kita jadi orang baik itu keluar dari Ramadan cinta dengan orang baik, sering mau ngumpul dengan orang baik. Ya, kalau contoh sederhana, nggak usah yang bersifat kriminal atau apa, yang biasa saja, yang masalah umum. Kalau orang suka terlambat, dia bergaul selalu dengan yang terlambat, pasti dia terus. Tapi orang yang suka terlambat bergaul dengan yang tidak terlambat, pasti dia nggak terlambat. Orang yang suka narkoba bergaul dengan narkoba, pasti dia terus. Tapi orang yang suka narkoba bergaul dengan tidak narkoba, dia bisa berubah. Kenapa? Karena bergaul dengan salihin. Dan itu nanti di hari kiamat, kata Imam Hasan Al-Basri, yang bikin kita manfaat. Kalau kita dilihat sholat kita kurang lebih, kita dilihat amal kita kurang lebih, nanti orang-orang neraka itu bakal ngiri, tiba-tiba ada yang diambil. Ditanya, dia nggak ada tuh keluarga yang syuhada, nggak ada keluarga yang hafal Quran, dia bisa diberi syafaat oleh siapa? Teman-teman yang saleh. Jadi itu, karena tiga hal tadi, takut kepada Allah, kita bina diri kita di majelis ilmu, kemudian banyak salat, dan yang ketiga tadi kita memilih orang-orang yang saleh, insya Allah kehidupan kita pasti ada atarnya jadi lebih baik. Ramadan bukan hanya seremonial, dan ceramah ini juga bukan hanya sekedar seremonial, jadi bisa pengingat khususnya buat al-fakir dan khususnya buat bapak-bapak, ibu-ibu. Kayaknya sudah mau masuk waktu, bukan sudah mau ya, memang sudah masuk. Jadi kita langsung ke doa Ramadannya, dan kita doa sedikit karena di penghujung Ramadan kata Rasulullah, khususnya juga di penghujung doa itu nggak tertolak. Jadi kira-kira setengah menit kita berdoa kepada Allah. Kita doakan juga untuk semua anak cucu kita, untuk negeri ini, negeri tercinta, dan untuk seluruhnya yang kita ingin doakan ya. Ila hadratin Rasulullah baitul sahib al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sejenak menundukkan hati kita memohon kepada penguasa langit dan bumi ini agar semua apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. اللهم إنك أنت القيوم السماوات والأرض أنت رحمن الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى والهدى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب ونتوب إليك. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Mannan, ya Razzaq. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah salat kami, puasa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, keluarkan kami dari Ramadan, dan Engkau mengampuni daripada segala dosa kami. Keluarkan dari Ramadan, kami menjadi orang yang lebih baik. Keluarkan kami dari Ramadan, kami menjadi orang yang bertakwa, yang takut kepada Engkau, yang selalu menjalankan apa yang Engkau perintahkan. Ya Allah, lindungilah anak cucu kami daripada yang menghancurkan. Lindungi mereka dari narkoba, dari minuman keras, dari rokok, dari video porno, dari seluruh yang menghancurkan. Ya Allah, ilhami wanita-wanita kami dengan menutup aurat, dengan memakai jilbab, birahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, lindungilah pemimpin negeri ini, lindungilah negeri tercinta ini daripada mara bahaya. Ya Allah, limpahkan rahmat semuanya, kami kaum muslimin maupun yang di luar kaum muslimin, birahmatika arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Mari kita sama-sama baca doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada salah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.